Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tenangkan hati, kontrol emosi, jernihkan pikiran, iri dengki. Ayo kawan, tekan tombol ini, biar jadi putih berseri. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Iya, gua tahu ini cukup telat bilangnya, tapi selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024. Nggak terasa kita memasuki bulan Ramadan lagi. Padahal saya ingat gua kayak baru kemarin dah lebaran. Apa jangan-jangan kita semua telah dibukin spiomi oleh om-om gondrong ini? Sebenarnya ya, ini masih sebulan dari lebaran kemarin. Cuman udah kerasa kayak 1 tahun gitu. Ya, tidak ada yang tahu. Bagi umat Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kita dianjurkan banyak-banyak beribadah di bulan ini. Dan di bulan ini, umat Islam menjalankan puasa 1 bulan penuh. Puasa ini hukumnya wajib ya BTW? Nggak usah gua kasih tahu pun udah baca tahu kan ya. Ya kan mas-mas yang suka umur-umur pakai air manis. Gua mau sedikit cerita aja beberapa pengalaman menarik di bulan Ramadan. Ya nggak tahu menarik atau enggak. Waktu kecil dulu gua belum bisa puasa full. Namanya juga anak kecil kan ya. Pernah gua udah puasa nih, tapi 2 jam sebelum buka karena tergiur sama sagon. Kalian tahu sagon kan? Itu loh makanan kayak gini, kayak bubuk-bubuk itu dari kelapa kayaknya. Kalau lu makan dan nggak sengaja batuk gitu, jadi ya itu sagon gua makan. Padahal tinggal 2 jam lagi loh. Terus waktu SD nih, gue dan teman-teman gue itu suka bikin pernyataan batal puasa gitu. Dan dibikin orang nangis. Puasanya batal lu. Gue nggak sengaja. Ngomong kasar, batal puasa lagi lu. Ini kenapa ribut-ribut? Itu kenapa nangis? Itu pak dijatuhin Dandi. Bukan Dandi pak, nggak sengaja. Dandi bohong, puasanya batal lagi lu. Dandi nangis, puasanya batal, puasanya batal. Ya udah jangan nangis ya. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan lu udah ngerjain PR-nya kan? Gua nyalin dong. Enak aja. Ngerjain sendiri lah. Pelit amat. Puasanya batal loh. Indahnya masa kecil. Di awal puasa tuh biasanya kita sedikit kena kultur shock gitu. Mungkin nggak berlaku bagi orang-orang yang sering ngelakuin puasa sunnah. Tapi ya siapa yang tahu kan. Pertama puasa tuh kadang lupa. Tiba-tiba buka kulkas, ambil gelas. Terus pas mau minum itu pasti baru keinget lagi puasa. Kenapa gitu ya? Kenapa? Ingatnya tuh pas sebelum minum gitu. Canda guys, nggak gitu juga. Dulu sebelum gua punya HP sama laptop, kebanyakan waktu gua habisin buat nonton TV. Gua masih ingat waktu itu tuh Upin Ipin season pertama baru ditayangin di TV. Betul. Gua dulu termasuk suka nonton 2 bocil ini dulu. Ditambah lagi di jadwal tayangnya dari pagi sampai sore itu pasti ada. Dan kalau ada duit gua pakai buat rental PS. Lumayan lah ya. Tapi pernah suatu hari pengen gitu kan, gue rental PS bareng sama teman lagi puasa. Ya otomatis gue harus minta duit dong ke orang tua. Tapi orang tua gue sadar pasti duitnya itu buat main PS. Jadi ya waktu itu orang tua gue nggak suka gue kalau main PS. Jadi ya Run. First Blood. Terus kalau ngomongin puasa Ramadan, tak jauh kita dengar kata ngabuburit. Gue yakin banyak yang tahu juga apa itu ngabuburit, yaitu aku butuh duit. Yaitu nunggu waktu berbuka puasa. Ya, cuman itu yang kepikiran sama gue. Sambil nunggu kan biasanya kita jalan-jalan atau nyari jajanan buat ntar buka puasa loh. Tapi sayangnya sebagai orang yang skillnya pasif semua, gue jarang ngabuburit. Palingan 1 atau 2 kali lah, itu pun sama temen. Tapi dulu biasanya sepedaan sih. Tapi
Dan pernah suatu ketika gue disuruh beli makanan buat buka puasa sama bapak. Pikir gue karena masih lama kan, jadi gue jalan-jalan dulu lah sama temen. Hidup tanpa blunder itu nggak menantang guys. Jadi gue lupa disuruh beli lauk. Ingatnya pas hampir maghrib. Terus waktu mau beli itu makanannya hampir pada habis semua. Ya, jadi iya, enggak sampai segitunya juga ding. Alhamdulillahnya bapak gua udah beli dari pedagang keliling. Ya walau gua pun juga sama beli seadanya. Ini sering terjadi selama bulan Ramadan. Sebelum buka puasa, ada suatu gejolak di dalam diri kita, mengambil alih pikiran dan perut kita. Aku akan makan semua. Akan kuisi perut ini dengan makanan-makanan lezat ini. Waktunya balas dendam. Tapi ya, baru aja minum air putih, itu pasti udah kenyang. Dan pada akhirnya, makannya tuh porsi normal aja sih. Enggak habis semua. Tapi biasanya waktu habis taraweh baru gue habisin. Kadang, itu pun kadang. Terus waktu sahur, pasti kan ada orang yang keliling bangunin orang sahur gitu kan. Jujur aja, gue kadang risih. Bukan karena bangunin sahurnya, tapi biasanya mereka pakai beduk atau drum atau panci atau pakai alat-alat yang penghasil suara berisik gitu. Gue tahu dan gue salut sama mereka yang rela begadang buat ngingetin orang sahur. Tapi ya tetap aja gue kadang suka kesel sendiri dengerin suara berisiknya. Tapi walau begitu tetap menyala bang. Tapi terkadang mereka bukan cuma nunggu waktu sahur, tapi sekaligus menjaga keamanan sekitar dikala kita tidur. Gua cuma kesel aja sama suara berisiknya. Kebiasaan gua waktu lagi puasa, selain nonton TV sama main PS, dulu itu kayaknya cuma 2 hal itu aja hiburan yang menarik bagi gua dulu. Tapi ya nggak segampang itu juga sih. Gue harus putar otak biar bisa main PS. Waktu puasa kan nggak mungkin gue minta duit ke orang tua gue buat jajan. Pasti dimarahi dong. Apalagi pasti udah tahu buat main PS gitu. Tapi waktu ke sekolah, gue masih dikasih duit kadang. Jadi itu bisa gue tabung buat main PS pas pulang sekolah nanti. Atau pas habis taraweh, biasanya gue minta duit buat beli jajan. Ya nggak banyak sih, tapi gue kumpulin buat besoknya rental PS gitu. Tapi entah kenapa ya, pas puasa tuh main PS lebih berkesan daripada hari-hari normal yang mana duitnya lebih gampang gue kumpulin. Ya itu dulu sih, tapi sekarang udah bosen juga sih. Oh iya, ngomong-ngomong soal game, waktu SMK tuh gue udah punya laptop sama HP. Jadi setelah pulang sekolah gue atau habis taraweh, gue sering mainin game di laptop. Gue masih ingat sampai sekarang. Dulu ketika gue baru nemuin emulator NDS, dan ketika gue nyari gamenya, nemu satu game. Ini game unik menurut gue. Gue baru tahu soalnya. Di game ini kita bisa lakukan kegiatan berkebun kayak Harvest Moon, tapi juga bisa pergi ke dungeon gitu, ngalahin monster-monster, cari material atau mining gitu. Ya, namanya adalah Rune Factory. Gua langsung mainin semua serinya dan sampai sekarang gue pun suka main game. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya pengalaman gue kurang menarik juga ya. Ya, benar-benar no lab dah gue. Ya, sampai sekarang pun sama sih. Mungkin ini yang terakhir. Ada momen yang gue suka pas puasa dulu, walau gue sering nggak berangkat pas nggak puasa Ramadan, yaitu ngaji. Guru ngaji gue adalah paman gue sendiri. Beliau orangnya baik, tegas, dan kadang suka bercanda gitu. Beliau juga nggak bosen-bosen ngingetin muridnya buat sholat dan pendeknya sholat. Biasanya kan ngajinya sehabis maghrib doang, tapi di bulan Ramadan dibuat 2 kali, yaitu sehabis subuh jam 5:30 lah ya, terus sama sehabis asar. Bisa dibilang gue lebih antusias ketimbang hari-hari normal gitu. Ya gue senang gitu. Tapi Ramadan tahun ini adalah Ramadan pertama tanpa beliau. Sekitar 4 bulan yang lalu, beliau dibawa ke rumah sakit karena penyakitnya kambuh lagi. Dan ya, takdir berkata lain. Beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Semoga semua amalan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beliaulah yang ngajarin gua ngaji. Dulu gua terbilang susah buat baca Al-Quran, tapi beliau sabar terus ngajar gua, bahkan sampai datang ke rumah gua buat ngajarin baca Al-Quran.
dari yang nggak bisa baca sampai bisa. Dan ada salah satu kalimat yang gua masih ingat soal sholat. Kita setiap hari berangkat kerja atau sekolah yang jaraknya jauh, itu pun bisa kita lakuin. Dan sekalipun kita tetap berangkat. Tapi kenapa buat sholat di musola yang dekat, padahal nggak usah pakai kendaraan atau minimal di rumah itu nggak bisa? Aneh, padahal itu urusanmu dengan singgawe urip.